Kansa, apa yang Bobo dapatkan? Krishna sudah jadi batu cincin. Gusti Jagat Dewa Batara, kenapa anakku seperti ini? Aku mempunyai saran bagus, Kang Mas. Bagaimana kalau bayi bajang itu kita masukkan dalam tubuh seseorang? Dengan begitu dia bisa diterima oleh masyarakat Manguntuh. Lalu bagaimana dengan Tata Manguntur? Aku sudah mewariskan Madarati. Lasmi, apa yang kamu lakukan? Jangan gila kamu. Cepat, pergi dari situ. Tidak ada gunanya aku hidup, Pak. Jadi biarkan aku mati. Lasmi, jangan! Aku datang ke sini untuk menyampaikan pesan terakhir Raden Bentar untuk membalas dendam kepada orang yang telah membunuhnya. Jadi saudara kembarku, seorang pangeran Banyu Biru. Ini kesempatan baik untukku. Mengubah takdirku. Aku bisa dengan mudah mendapatkan tahta dan kekuasaan untuk menjadi pangeran di Banyu Biru. Apa yang sedang Tuan tunggu? Syukurlah, kamu sudah datang. Ada hal yang ingin aku sampaikan. Aku mendapatkan surat yang mengatakan Naga Sukma adalah saudara kembar dari Pangeran Bentar. Siapa Pangeran Bentar? Bentar adalah orang yang pernah aku bunuh. Itu sangat mengerikan. Lalu apa yang bisa kubantu? Aku membutuhkan pasukan untuk melawan pasukan Naga Sukma. Baiklah, aku akan membantu Tuan. Lepaskan aku! Lepaskan! Tolong aku, Tuan! Tolong aku! Bentar. Cantik juga gadis ini. Aku sudah mempunyai pengganti. Siapa Kanjeng? Selamat datang, anakku. Terima kasih. Aku sekarang memiliki tubuh manusia yang sempurna. Aku minta pada kalian, jaga markas ini. Jangan sampai ada penyusup. Malam ini, aku akan bersama dengan kamu, sayang.
Kita akan menghabiskan malam ini berdua saja. Gawat. Di mana Belati? Ini yang kamu cari. Tenang saja. Jangan begitu tegang. Kita akan bersenang-senang malam ini. Aku akan membuatmu bahagia. Mau kemana? Kamu itu sudah menjadi milikku. Lagi pula, kamu tidak bisa keluar dari sini. Jangan main-main kamu denganku. Orang-orangku sedang mengurus. Mereka juga mungkin sedang bersenang-senang sekarang. Kemana mereka pergi? Kalian sudah terjebak. Temenggung kalian yang cantik itu tidak akan selamat. Percuma saja. Kamu tidak bisa keluar dari sini. Kalaupun bisa, tidak semudah itu. Karena anak buahku tidak akan membiarkan kamu keluar dari sini. Berdebah. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari ini? Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Membunuh itu terlalu mudah bagiku. Aku ingin kamu menyaksikan apa yang akan terjadi pada orang yang telah mengikuti kita. Mungkin saja sekarang mereka sedang bertarung dengan anak buah. Kalau mereka bisa melewati anak buah, kamu akan bisa bertemu dengan mereka. Lepaskan aku! Hei, tunggu! Lepaskan aku! Sini. Kalian dengar tidak? Sepertinya ketua sangat benar-benar bersenang-senang malam ini. Suara saja terdengar. Ya, sudahlah. Lebih baik kita lanjutkan. Ayo. Tangkap perempuan itu. Kejar dia. Baiklah. Kamandanu? Bagaimana keadaan Kanci Putri? Apa mereka melukai Kanci Putri?
Sudahlah, ayo kita pergi. Baik. Perempuan kemarin diapain ya? Tahu tuh diapain. Masih enak dia. Nah, itu hal yang biasa. Aku pun mau. Kita pun nggak kalah nanti kan? Ya, juga sih. Enak ya. Pimpinan kita diserang. Sebagian di sini dan yang lainnya ikut aku. Ayo. Apa itu? Mandala, Enggak. terima kasih atas pertolongan. Ayo. Terima kasih banyak, Kamanda. Kamu sudah mau menyelamatkan aku. Lain kali Kanjeng Putri harus lebih berhati-hati. Untuk memastikan keadaan Kanjeng Putri, hamba akan panggil datang. Tidak perlu, Kamanda. Kamandanu, Apa yang kamu lakukan terhadap Kang Mas Kebowinara? apa maksud Kanjeng? Kamu jangan pura-pura bodoh. Kamu dengan Maharani sengaja mengangkat Arya Dwi Pangga sebagai tumenggung di Kadipaten Manguntur. Kanjeng salah. Masalah ini adalah keputusan Kanjeng Bowinara dan Kang Mas Dwi Pangga sendiri. Jangan membodohiku. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Arya Dwi Pangga memanggil Kebowinaran dengan sebutan Romo. Hamba sungguh tidak mengerti maksud Kanjeng. Kalau Kanjeng ingin tahu, tanyakan masalah ini langsung kepada Kanjeng Kebowinara. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan hamba. Banyak alasan kamu. Cukup, Romo, cukup. Jangan menyalahkan Kamandanu. Lebih baik sekarang Romo membantuku memimpin Banyu Biru ini. Romo tidak mau. Yang Romo inginkan adalah menjadi tumenggung di Kadipaten Manguntur. Kanjeng Putri, hamba mohon pamit. Pikirkan dulu baik-baik, Kang Mas. Kalau Kang Mas mengusir aku, lalu siapa yang akan mendukung Kang Mas? Selama ini, akulah orangnya yang selalu setia mendampingi Kang Mas. Dan akulah orangnya yang selalu setia mendukung Kang Mas. Baik, aku menerimamu. Tapi kalau kamu berani macam-macam, Ini tidak akan mempengaruhi kejantananku, kan Tabib? kenapa tidak? Cepat jawab. Beribu ampun, Tuan. Bisa kupastikan, Tuan tidak akan bisa lagi berhubungan dengan wanita. Apa? Ulangi sekali lagi.
Aku tidak akan bisa lagi. Iya Tuan, itulah kenyataannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lapor ketua. Renggala kabur ditolong oleh pria bercadar. Mati. Semuanya harus mati di tanganku. Hai Grandong, kamu kenapa? Laras, kamu dengar tidak suara suling itu? Itu sepertinya suara suling Krishna. Ya, itu kan suara suling Krishna. Ya Grandong, ayo cepat kita cari suara suling itu. Kansa? Laras? Jadi kamu yang memainkan suling itu? Kalau kamu tertarik, biar aku yang meniup suling untukmu. Grandong, suara suling yang dimainkan Kansa mirip sekali ya dengan suara suling Krishna. Aduh, kepalaku sakit sekali. Au. Biung, ayo kita serang pembunuh Bobo. Biung kan sekarang sudah punya cincin sakti itu. Kamu pintar juga, Bayi Semprul. Kita pasti akan menang melawan Kamandanu kalau kita melawan pakai cincin ini. Cincinnya hilang. Hilang bagaimana, Biung? Mana Biung tahu? Kamu lihat tidak siapa yang mengambil cincin Biung? Mana aku lihat? Aku kan tidur pulas. Dasar bodoh. Seharusnya kalau Biung tidur, kamu jangan tidur. Kalau dua-duanya tidur, begini jadinya. Semua ini pasti kelakuan Bajil dan Kansa. Bajil! Kansa! Bocah gemuk. Kamu yang mengambil cincin Biung. Biung kan sudah bilang sama kamu, Biung pinjam cincinnya. Kenapa kamu ambil diam-diam? Hah? Cepat, berikan kembali cincin itu ke Biung. Sini cincinnya. Aku udah mau, ini cincin milikku. Pinjam. Gak mau. Sang Mas Kansa pelit. Biung, cepat ambil cincin itu. Ayo Kansa, berikan cincinnya pada Biung. Biung pinjam. Aku gak mau, cincin aku. Kansa, ayo pinjam cincinnya. Kasihan adikmu ini kepingin. Gak mau. Gak mau, gak mau. Biung. Gak mau. Ayo berikan cincinnya pada Biung. Tidak. Berikan pada Biung. Berisik sekali. Ada apa sih? Hei Bajil, tolong bilang sama anak dompet kamu ini. Pinjamkan cincin itu kepadaku. Kansa, cepat berikan cincin itu. Kasihan, jadi kamu juga. Bobo kenapa membela adik? Yang anak Bobo kan aku, dia bukan. Iya ya. Kenapa aku membela dia? Dia kan anaknya Biakta. Tidak. Itu cincinnya Kansa. Tidak boleh dipinjamkan. Bajil! Ayo Kansa, pinjam cincinnya. Aku nggak mau. Ayo kita adukan saja perbuatan Paman Bajil dan Kang Mas Kansa. Kalau mereka yang mengubah Krishna menjadi batu. Ayo Biung, ayo. Aduh Kansa, bagaimana ini kalau sampai Biungmu mengadu pada Andini? Aku sudah mencari Krishna kemana-mana,
tapi juga tidak ada. Ya, Bibi. Tidak ada seorang pun yang melihat Krishna. Oh Gusti Jagat Dewa Batara, kemana sebenarnya anak hamba? Sambi, mau apa kamu kemari? Ayo, Biung. Cepat bilang pada dia. Biung. Kamu kenapa, Sambi? Cepat, Biung. Katakan yang sebenarnya. Krishna sudah diubah menjadi batu cincin sama Paman Bajil dan Kansa. Apa? Krishna diubah menjadi batu? Ayo, Bibi. Kita bantu Krishna. Ayo, Laras. Bang Bajil, Kansa. Paman Bajil. Kansa. Bang Bajil, Kansa, cepatlah keluar. Kembalikan Krishna. Sudah, tunggu apa lagi? Cepat masuk saja dan serang mereka. Hihihihi. Bang Bajil, Kansa, cepatlah keluar. Kembalikan Krishna. Bang Bajil, surat apa ini? Tulisannya jelek sekali. Biung dan lainnya, aku tahu kalian ingin mencariku, tapi sayang aku dan buku sudah pergi jauh, dan aku sudah membawa Krishna yang sudah menjadi batu. Cari saja aku sampai ketemu. Apa? Mereka berdua sudah pergi. Kemana mereka membawa Krishna? Kalian berdua curang sekali. Aku sekarang adalah Tumenggung di Manguntu. Aku penguasa kadipaten ini. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku duduk di sini? Lu bangga? Ampun beribu ampun Kanjeng. Tidak apa-apa, Nger. Tidak apa-apa. Kamu berhak. Karena kamulah yang akan menjadi pewaris utama Romo. Romo. Bagus. Aku lebih senang kamu memanggilku Romo. Kenapa, Nger? Aku tidak mengerti. Hamba sendiri tidak ingat apa-apa. Rupanya Bajang sudah keluar dari tubuh Dwi Pangga. Pantas saja kalau dia tidak bisa mengingat apapun. Gini kami, kita harus menggunakan taktik serigala berbulu domba untuk memenangkan peperangan. Bicara yang jelas. Jangan membuatku tambah pusing. Ngerti kamu? Begini kami. Kita berpura-pura saja menerima Arya Dipangga sebagai Tumenggung di Manguntu. Karena jika kita secara terang-terangan menentang mereka, yang pasti kita akan diusir oleh mereka. Gimana kawan? Tidak. Aku tidak akan menjilat ludaku sendiri. Aku sudah menerima tantangan. Maka aku akan menghadapi. Oh, mengalah untuk menang Kang Mas. Karena kalau Kang Mas melawan Arya Dipangga, percuma saja Kang Mas tetap akan kalah. Kamu jangan meremehkanku. Biar bumi ini kiamat. Aku akan tidak mengalah dengan berdebah itu. Krishna! Krishna! Keluar bocah tengek. Hadapi aku. Mau apa lagi kamu kemari, Malampir? Kamu suruh Krishna menghadapi aku. Suruh dia keluar. Hadapi aku. Anakku Krishna sedang tidak ada. Ada apa kamu mencarinya? Kamu bohong, Andini. Aku tahu. Kamu menyembunyikan bocah tengek itu.
Suruh dia keluar. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Sebelum kesabaranku habis, sebaiknya kamu angkat kaki dari sini. Kurang ajar. Beraninya dia mengusirku. Beri dia pelajaran. Dasar malampir jahat. Aku tidak akan membiarkan malampir menyakiti Bibi Andini. Selamat pagi, Kanjeng Putri. Hamba datang untuk berpamitan, untuk mencari pria bercadar yang bernama Mandala, yang sudah mengkhianati kita, Kanjeng. Dia kabur saat kami seharusnya menyelamatkan Kanjeng Putri. Ini bisa dijadikan pelajaran berharga, Kamandanu. Makanya, kamu jangan mudah percaya pada orang lain. Sekarang pergilah. Tunaikan tugasmu. Hamba mohon pamit. Saatnya aku menjadi pahlawan. Hai manusia batu, jangan mengganggu penduduk. Kamu harus sujud di hadapanku. Cincin ini bisa mengubah orang menjadi batu. Berarti cincin ini bisa menghancurkanmu. Yes! Bibi Andini! Bibi Andini! Ada apa, Laras? Aku melihat satu hal yang aneh pada Kansa, Bibi. Kansa bisa melakukan hal yang persis seperti yang dilakukan Krishna. Apa maksudnya? Kansa mempunyai kekuatan seperti kekuatan Krishna. Dia bisa menghancurkan manusia batu. Apa? Iya, Bibi. Aku melihat sendiri kekuatan Kansa. Oh, Gusti Jagat Dewa Batara. Tolonglah putraku Krishna. Mandala! Mandala! Cepat keluar! Aku tahu kamu di sini. Mandala! Mandala! Siapa kalian? Lepaskan aku. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Di mana Mandala? Lepaskan dia. Dasar pengkhianat! Aku sudah salah mempercayaimu. Ternyata kamu itu adalah seorang pengecut yang mahir melarikan diri. Mulai sekarang, kita tidak akan bekerja sama lagi.
Seandainya saja kamu tahu siapa aku, kamu tidak akan mungkin setega ini berkata kejam padaku. Dan aku harap kita tidak akan bertemu lagi. Gandari, kamu kenapa? Apa sudah terjadi sesuatu padamu? Kenapa kamu menangis? Aku tidak apa-apa, Renggala. Maafkan aku harus tidur. Sepertinya ada yang disembunyikan Gandari darimu. Maafkan aku, Renggala. Bukan maksudku menutupi ini darimu. Tapi, aku tidak mungkin cerita ke kamu tentang siapa aku sebenarnya. Dan apa sebenarnya hubunganku dengan Kamandanu. Aku juga tidak mungkin bilang ke kamu kalau aku sedih karena Kamandanu memarahiku dan menganggapku pengecut. Aku tidak bisa mengatakan itu. Maafkan aku. Pak! Jelas-jelas mereka menantangku. Aku tidak akan tinggal diam. Pak, kalian culik para gadis di kampung itu. Kita akan tukarkan mereka dengan teman-teman kita yang menjadi tawanan di Banyu Biru. Tapi ketua, apa kita tidak anjurkan desa mereka agar mereka tahu kekuatan kita? Tidak. Aku tidak akan melakukan hal itu. Itu tidak ada artinya bagi mereka. Aku akan menghancurkan mereka secara pelan-pelan. Sehingga mereka tidak dapat berdiri lagi. Laksanakan perintahku. Cepat! Baiklah. Jangan bawa anak saya, Tuan. Ayo. Jangan, Tuan. Tolong, Tuan! Tolong! Diam! Diam, Tuan! Diam! Diam! Mau kemana, Kang? Saya mau ke sana, Tua. Cepat! Bawa mereka! Baik, Tuan! Ayo! Kurang ajar. Dia sama sekali tidak takut mati. Besar juga nyali. Berani sekali dia menculik rakyat dan mengancamku dengan surat sampah ini. Ampun, Kanjeng. Sebaiknya kita turuti saja keinginan Naga Sukma. Apa maksud kamu? Naga Sukma adalah orang yang sangat berbahaya. Dia pasti akan melaksanakan ancamannya. Dan kita tidak boleh mengorbankan nyawa para gadis itu, Kanjeng. Kapan, Tua, kita bisa menangkapnya? Sebaiknya sekarang ini kita berusaha untuk menyelamatkan para gadis itu. Lepaskan anak buahku. Tidak. Serahkan dulu mereka. Baru aku serahkan anak buahmu. Kamu tidak percaya padaku. Lepaskan mereka.
Aku peringatkan, jangan pernah sekali lagi kalian menginjakan kaki ke wilayah Banyu Biru. Jika kalian masih ingin hidup, ayo kita pergi. Ngomong sekali kamu. Lihat saja. Aku akan membahas dirimu. Ayo, semua pergi. Sekarang, pulanglah kalian. Terima kasih Tuhan. Itu mereka sudah datang. Terima kasih Kanjeng atas pertolongannya. Maaf Kanjeng, hamba juga mohon pamit. Hamba harus melihat pelatihan Kang Mas Dwi Pangga. Dimas, bagus sekali. Permainan pedang Kang Mas saat ini banyak kemajuan. Aku salut. Dimas terlalu memujiku. Jujur, aku gugup Dimas. Aku merasa tidak mampu untuk menghadapinya. Biar bagaimanapun, Kanjeng Dipangkara adalah adik dari Kanjeng Temenggung. Dan rasanya heran jika aku harus bertarung dengannya hanya untuk memperebutkan tahta. Tenanglah Kang Mas. Anggap saja ini adalah rintangan untukmu. Sebagai penguasa Manguntur, jangan gugup dan jangan pernah menyerah begitu saja. Ingat Kang Mas, ini adalah tugas pertamamu sebagai penguasa Manguntur yang baru. Dan satu hal, jangan pernah meremehkan Kanjeng Dipangkara, karena itu bisa berbalik membahayakan Kang Mas sendiri. Ingat itu. Mulai! Hentikan Kang Mas. Lepaskan aku. Aku harus menyelesaikan pertandingan ini. Kang Mas tidak boleh membunuh Kanjeng Dipangkara. Kenapa aku bisa di sini, Dimas? Apa yang terjadi? Tadi Kang Mas hampir membunuh Kanjeng Dipangkara. Aku menghalangi niatan Kang Mas dan membawa ke sini.
aku membunuh. Mana mungkin itu terjadi? Tapi itulah kenyataannya. Jika aku tidak menghalanginya, mungkin Kang Mas sudah membunuhnya. Sebenarnya, apa yang telah terjadi denganku? Aku sering tidak sadar dengan apa yang aku lakukan. Mungkin karena ada sesuatu yang mengganggu pikiran Kang Mas. Sebaiknya perbanyaklah istirahat dan tenangkan pikiran. Batu itu sekarang sudah hancur, yang telah meresahkan warga. Benar, gara-gara batu itu rumahku telah hancur. Gara-gara batu itu juga adikku terluka. Kurang aja. Malampir. Siapa yang sudah menghancurkan anak buahku? Cepat katakan, atau aku tidak akan segan-segan membunuh kalian semua. Kansa yang telah menghancurkan batu itu. Jadi bocah tengik itu yang sudah menghancurkan anak buahku. Bagaimana bisa bocah tengik itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan anak buah? Iya, ini juga sedang bopo cari. Dasar anak dubet. Malampir? Lampir. Di sini rupanya kalian. Kalian benar-benar berdebah. Berani-beraninya menghancurkan anak buah. Kalian terima akibatnya. Oh, Tata! Tunggu, saya belum maunya. Anak dubet, kamu berani? Berani. Maju! Ayo Kansa, habisin nenek peot itu. Rasain kamu nenek peot. Emang enak, nenek peot. Apa dilawan? Kurang ajar. Maafkan kami, Kang. Kami benar-benar merasa menyesal. Tidak seharusnya kami bertarung dengan Arya Dwi Pangga. Aku merasa malu dan merasa bersalah padanya. Hamba juga benar-benar menyesalkannya. Aku sudah memaafkan kalian. Tapi aku mintalah maaf pada Dwi Pangga. Karena masalah kalian ada padanya, bukan padaku. Minta maaf pada Arya Dwi Pangga. Kenapa di Bangkara? Keberatan? Tidak, Kang Mas. Aku tidak keberatan. Kalau begitu, segera temui dia. Baik, Kang Mas. Dwi Pangga, Kanjeng Dipangkara, Tuan Pawana, aku benar-benar menyesal telah mengajak adu tanding denganmu. Iya, Dwi Pangga. Kami berharap kamu mau memaafkan kami. tapi kalian ingin aku maafkan? Boleh. Aku akan memaafkan kalian.
Tapi dengan satu syarat. Kalian harus menampar diri kalian sendiri sebanyak 100 kali. Apa? Menampar diri kami sendiri? Bagaimana? Ya kalau kalian tidak mau tidak masalah. Aku tidak akan memaafkan kalian. Baik. Kami akan lakukan. Terus tampar yang kencang. Aku datang ke sini ingin meminta hak atas anak yang masih ada di dalam kandunganku untuk diakui oleh Dana Adiaksa sebagai cucu keturunannya. Apa? Dasar perempuan siluman. Jangan terlalu banyak bicara kamu Dewi Sambi. Atas dasar apa? Romoku harus mengakui anak dalam kandunganmu itu sebagai cucunya. Aku sedang mengandung anak Biakta. Suka atau tidak, anakku akan menjadi pewaris Kadipaten Kurawa. Aku akan datang kembali untuk meminta pengakuan dari Dana Adiaksa. Romo siluman, tunggu! Tidak. Apa benar? Perempuan siluman itu mengandung anak Biakta. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebentar lagi, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, sayang. Karena kamu akan diakui sebagai penerus Kurawan. Biung benar-benar hebat. Itu baru namanya Biungku. Aku bangga pada Biung. Omong kosong. Romo tidak percaya kalau perempuan siluman itu mengandung anaknya Biakta. Tapi Romo, Dewi Sambi sendiri yang bercerita seperti itu kepadaku. Dia datang kepadaku dan berusaha meyakinkanku, Romo, kalau dia mengandung anak dari Biakta, Romo. Aku tidak peduli, Respati. Meskipun Biakta mempunyai anak dari perempuan siluman itu tidak berpengaruh apapun. Romo sudah tidak mengakui Biakta itu sebagai anak Romo. Apalagi ini anak haramnya. Tidak akan pernah. Romo, sudah Respati. Romo.
seharusnya aku melakukan pekerjaan hina ini. Aku ini masih keturunan Raja Manguntur. Sabar, Kang Mas. Sabar. Sabar. Arya Dwi Pangga sudah benar-benar menghina aku. Dengan semua penghinaan ini, kita akan menjadi dendam dan tentu saja itu akan menjadi kunci sukses untuk kita. Arya Dwi Pangga dan Mahara, aku akan membalas semua perbuatan mereka. Aku akan membalasnya. Kang Mas. Dimas, Ada apa? Tidak seharusnya Kang Mas memperlakukan Kanjeng Dipangkar dan Kanjeng Pawana dengan memerintahkan mereka membandingkan kuda. Ini sungguh pekerjaan yang tidak pantas, Kang Mas. Biar bagaimanapun, mereka adalah anggota keluarga istana. Mereka ksatria, bukan kasta rendahan. Dimas, tapi aku... Dimas, jangan pernah kamu coba untuk menasihati aku. Aku ini Temenggung. Jadi aku tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi Kang Mas, Diam. Urus saja urusanmu sendiri. Jangan pernah coba untuk mengaturku. Aku ini Kang Masmu, mengerti? Di mana rasa hormatmu? Kamu lupa kedudukanku di sini. Aku ini Temenggung. Maaf Kanjeng, maaf. Salam hormat Kanjeng. Ada yang bisa saya bantu Kanjeng? Aku ingin kamu carikan perempuan untuk teman tidurku malam ini. Perempuan? Apa aku tidak salah dengar? Aku ingin perempuan, uruskan. Baik, Kanjeng. Satu lagi. Aku hari ini cukup lelah. Jadi, carikan 4 perempuan saja. Cepat! Baik, baik. Cepat! Dimas? Kemana Dimas Kamandanu? Bukankah tadi aku sedang berbincang dengannya? Kamandanu, apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa kamu kelihatannya begitu bersedih, Kamandanu? hamba tidak mengerti dengan Kang Mas Dipangga. Apa yang terjadi padanya? Apa yang sudah membuatnya berubah? Kekuasaan sudah membutakan mata hati Dipangga. Dulu aku juga begitu. Tapi sekarang aku sadar kalau kekuasaan itu tidak ada artinya tanpa kekuatan cinta. Dan tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan kekuatan cinta, Kamandanu. Dan kekuatan itu tidak ada artinya tanpa kesombongan. Kanjeng Putri sepenuhnya benar. Bagaimana caranya aku bisa menguasai dunia ini? Semua kekuatanku sudah aku kerahkan. Beliung, batu, air 7 samudra. Bahkan kekuatan bintang pun tidak bisa membantu aku untuk menguasai dunia ini. Kalau tidak Krishna, Kansa yang menggagalkan semua rencana. Sepertinya aku melupakan satu aja. Aku pernah memiliki satu kajian masak di Warna. Tapi aku tidak pernah
Ternyata aku tidak lupa dengan ajian itu. Ajian asap berwarna kuning akan bisa menjadi musuh-musuhku tidak sadar. Dan ajian asap berwarna merah akan bisa membuat semua musuh-musuhku hangus dan musnah. Kenapa selama ini aku tidak kepikiran? Sekarang aku akan balas mereka. Sama Bajil dan Kansa. Mereka pasti tahu di mana Krishna berada. Dumpet. Hebat sekali. Wah, benar-benar hebat cincin itu. Bopo tidak menyangkanya. Iya, Bopo. Kekuatan Krishna dari dalam batu ini. Kita tiada tandingannya lagi, Kansa. Bopo kenapa, Cak? Siapa yang kentut? Terkandung Red. Oh, baunya seperti Bopo. Dasar pengkhianat, aku sudah salah mempercayainya. Ternyata kamu itu adalah seorang pengecut yang mahir melarikan diri. Mulai sekarang, kita tidak akan bekerja sama lagi. Bunuh dia! Tolong kamu kirim anak buah naga sukma yang sudah mati kepada Kanjeng Putri Lalsu. Katakan ini adalah hadiah dariku. Apa maksud ini semua, Mandala? Sudahlah, Renggala. Lakukan saja perintahku. Aku sungguh heran dengan Kanjeng Kebuminarang. Dia membuang cucunya sendiri dan mengangkat anak orang lain sebagai penerusnya. Iya, aku suka kalau Kanjeng Dupangga sebagai tumenggung kita. Daripada Kanjeng Putri Narirati sebagai pimpinan kita. Dia cuma pembawa sial. Iya benar, aku setuju dengan kamu. Iya. Hah? Banyak banyak. Tolong! Tolong! Bopo, siapa yang berani mengikat kita? Iya, siapa yang sudah berani mengikat kita nih? Dasar dumpet. Siapa yang sudah berani mengikat kami? Ayo keluar!
Kenapa Tong Bajil Kansa? Tidak suka aku perlakukan seperti itu. Ada suaranya, kok tidak ada wujudnya? Lampir. Lampir. Aku tahu. Kalian mengetahui keberadaan Krishna. Cepat katakan padaku. Atau aku tidak akan segan-segan menghabisi kalian berdua. Oh, jadi kamu Lampir yang sudah mengikat kami. Kalau kamu mau tahu di mana Krishna, cepat lepaskan tali ini. Ayo cepat-cepat. Kalian pikir aku bisa kalian kelabui? Ya sudah, kalau kamu tidak mau tahu, aku juga tidak apa-apa terikat seperti ini. Ya kan Kansa? Baiklah, aku akan lepaskan kalian. Tapi jangan coba-coba kabur dariku. Kita bebas Kansa. Iya. Sekarang katakan, di mana Krishna? Dia ada di dalam perut Tiongku. Iya benar, Dewi Sambi sudah memasukkan nyawa Krishna ke dalam bayi dalam kandungannya. Dia ingin kandungannya itu mempunyai kekuatan Krishna. Memang enak dikerjain. Iya, emang enak dijahit. Oh Gusti Jagat Dewa Batara, bagaimana bisa aku menyelamatkan anakku? Keberadaannya saja aku tidak tahu. Aku curiga dengan Bibi Sambi. Jangan-jangan mereka bohong lagi sama kita kalau Krishna berubah menjadi batu. Mereka kan sama-sama licik. Aku sependapat dengan Laras, Bibi. Siapa tahu mereka ini bohong. Krishna sebenarnya ditahan sama mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan, Laras, Grandong? Lebih baik biar aku saja yang menyelidiki langsung ke tempat Bibi Sambi. Siapa tahu dugaan kita benar. Bibi Andini dan Laras tunggu saja di sini. Berhati-hatilah, Grandong. Dewi Sambi itu sangat hebat. Baik, Bibi Andini. Bibi yang sabar ya. Kita berdoa saja supaya Krishna tidak apa-apa. Sebenarnya apa yang telah terjadi padaku? Kenapa aku sering lupa dengan apa yang aku lakukan sendiri? Ini gadis cantik yang Kanjeng pesan. Bagaimana? Tidak? Cantik kan? Pawana, apa yang kamu maksud? Siapa yang memesan perempuan ini? Ini Kanjeng jangan bercanda. Bukannya Kanjeng meminta saya untuk mencari gadis cantik. Ini. Aku? Tidak. Ini pasti salah paham. Aku sudah lama tidak menyentuh yang seperti ini. Kamu bawa mereka pulang saja. Tapi Kanjeng. Sudah cukup. Cepat bawa mereka pulang. Ini. Berikan ongkos ke mereka. Ini pasti salah paham. Aku sudah lama tidak menyentuh yang seperti ini. Kamu bawa mereka pulang saja. Tapi Kanjeng. Sudah cukup. Cepat bawa mereka pulang. Ini. Berikan ongkos ke mereka. Gigi Kelinci. Kamu mau bawa kemana perempuanku? Bukannya tadi Kanjeng meminta kami untuk pergi? Cepat keluar, jangan lupa tutup pintu. Hai, mari kita bersenang-senang. Kamu suka dengan yang seperti apa? Lalu kenapa? Aku ini Tumenggung.
Ada apa kamu menemuiku, Nenek Lampir? Aku mau Krishna. Aku tahu kamu sudah memasukkan roh Krishna ke dalam anakmu yang ada di dalam kandungan. Ya kan? Apa? Nenek tua, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Anak yang ada di dalam rahimku ini adalah murni anakku dengan biakta. Jadi mana mungkin aku memasukkan roh Krishna, musuh bebuyutanku, ke dalam rahimku? Itu tidak mungkin, Lampir. Kamu jangan bohong, Santi. Aku tidak bohong, Lampir. Siapa yang mengatakan itu? Ini semua bohong. Aku ini anak Bobo Biakta, bukan Krishna. Enak saja. Krishna itu sudah jadi batu cincin Kang Mas Kansa. Jadi kamu bajir dan bocah tengik itu telah membohongiku. Iya. Kurang ajar. Dasar nenek tua. Bisanya menuduh saja. Ternyata Dewi Sambi tidak berbohong. Istana memang benar-benar sudah diubah menjadi batu oleh kalangan Bajir dan Kansa. Aku harus kasih tahu Bibi ini. Aku seperti tidak bisa lagi mengenali Kang Mas Dwi Pangga, Bopo. Dia sudah banyak berubah. Berubah? Apa maksud kamu, Ger? Entahlah, Bopo. Aku seperti melihat Kang Mas Dwi Pangga menjadi sosok orang lain. Sepertinya mata hati Kang Mas Dwi Pangga sudah buta karena kekuasaan. Apakah separah itu? Sebaiknya Bopo bicara pada Kang Mas Dwi Pangga. Tolong Bopo, peringatkan dia. Jangan sampai dia lupa diri. Baiklah, Bopo akan mencoba bicara pada dia. Apa kamu bilang? Mandala berhasil membunuh 7 orang anak buah Naga Sukma. Benar sekali, Kanjeng. Sekarang mayat ke-7 anak buah Naga Sukma itu ada di depan. Bukankah ini semua adalah anak buah dari Naga Sukma yang kita bebaskan? Yang kita tukar untuk membebaskan para gadis yang mereka culik. Benar sekali, Kanjeng. Mandala membawa mayat-mayat ini untuk dikembalikan pada kita. Kerja yang bagus. Sekarang di mana Mandala? Aku ingin bertemu dengannya. Maaf, Kanjeng. Mandala sudah pergi. Kalau begitu, kamu cari tahu di mana dia tinggal dan segera laporkan padaku. Daulat, Kanjeng. Siapa sebenarnya Mandala itu? Aku benar-benar penasaran. Kamu sudah membuatku marah, bunuh anakku aku! Kau sekarang tidak seperti ini. Aku sudah mencarimu dan membunuhmu. Tapi kamu tidak saya. Aku pasti akan membalasmu, Mandala. Pasti membalasmu. Kamu sudah membuatku marah, bunuh anakku aku! Kau sekarang tidak seperti ini. Aku sudah mencarimu dan membunuhmu. Tapi kamu tidak saya. Aku pasti akan membalasmu, Mandala. Pasti membalasmu. Ada apa, Kanjeng? Kenapa bangun? Siapa kamu? Kanjeng lupa ya?
Semalam Kanjeng yang mengajak hamba tidur bersama. Aku mengajakmu. Iya, Kanjeng memberiku 2 keping emas. Aneh. Aku sama sekali tidak ingat apa-apa yang aku lakukan semalam. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Kenapa aku sama sekali tidak ingat apa-apa? Kanjeng Putri ingin bertemu dengan Mandala. Iya, aku ingin berterima kasih padanya. Karena dia sudah membantuku membunuh anak buah Naga Sukma. Mandala membunuh anak buah Naga Sukma. Tidak mungkin, Kanjeng Putri. Dia hanyalah seorang pengecut yang tega meninggalkan temannya saat bertarung. Jadi mana mungkin dia bisa membunuh anak buah Naga Sukma? Aku punya buktinya. Semalam dia meletakkan anak buah Naga Sukma itu di sini. Tapi Kanjeng Putri, Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kalian. Tapi pasti dia punya alasan yang kuat. Kenapa dia kabur meninggalkan kamu? Karena kalau tidak, mana mungkin dia bertarung sendirian dan meletakkan mayat itu di sini. kalau begitu, hamba akan ikut dengan Kanjeng Putri menemui Mandala. Hamba benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Banyak orang mengatakan mengenai hal yang telah hamba lakukan. Tetapi sungguh, hamba merasa tidak pernah melakukan semua itu. Dan anehnya, semua ini berawal ketika Kanjeng menunjuk hamba untuk menggantikan Kanjeng. Jagat Dewa Batara, apa yang mesti aku katakan pada Dwi Pangga? Apa sebaiknya aku katakan saja terus terang kepadanya? Tidak usah bingung, Arya Dwi Pangga. Itu adalah hal yang wajar terjadi. Di sini, kamu hanya kurang terbiasa dengan tugas berat seorang tumenggung yang harus memimpin kadipaten ini secara baik. Makanya, pikiran kamu jadi bercabang dan kamu kurang memusatkan perhatian. Sehingga kamu melupakan hal-hal yang sebenarnya kamu lakukan. Bersabarlah Dwi Pangga. Aku yakin, kamu pasti bisa menyesuaikan diri. Mungkin apa yang dikatakan oleh Kanjeng Maharani ada benarnya. Kalau begitu, hamba mohon diri dulu. Bagaimana dia? Aku tidak mungkin membiarkan Dwi Pangga terus-menerus kebingungan. Aku tidak tahan. Tenanglah Kang Mas. Kuatkan hati Kang Mas. Di sini Kang Mas harus bisa memilih. Mengorbankan Arya Dwi Pangga atau anak kandung Mas sendiri. Pikirkan itu baik-baik Kang Mas. Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, Bopo. Aku harus bertemu dengan Bayi Bajang. Dan aku harus memberitahukan pada dia untuk terus menetap pada tubuh Arya Dwi Pangga. Kalau tidak, Arya Dwi Pangga akan dibuat bingung. Dan lama-lama kita akan ketahuan, Bopo. Bopo setuju dengan hal ini. Kalau begitu, cepat tangan si Bajang. Bopo tidak mau dia mengacaukan rencana kita lagi. Baiklah, Bopo. Aku kesini ingin mengucapkan terima kasih padamu. Karena kamu sudah membantuku membunuh anak buah Naga Sukma. Tindakan beranimu ini patut aku acungi jempol. Karena dengan begini, aku yakin gerombolan Naga Sukma tidak akan berani lagi membuat kekacauan. Kanjeng Putri terlalu memuji. Hamba memang tidak akan berdiam diri saja melihat para warga sengsara dan menderita karena pasukan Naga Sukma. Dan hamba bukanlah seorang pengecut. Maafkan aku. Aku sudah marah-marah dan menuduh yang bukan-bukan. Dan aku juga sudah mengira kamu adalah seorang pengecut. Tapi rupanya semua dugaanku salah. Aku mohon, tolong jangan dimasukkan ke hati apa yang sudah aku katakan kemarin. Sekali lagi, aku minta maaf. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Tindakan kamu memarahiku itu sudah benar. Kalau aku di posisi kamu, pasti aku sudah melakukan hal yang sama.
Jadi anggap saja sekarang kita impas. Ini Renggalan, orang yang sudah banyak membantu hamba Kanjeng Putri. Renggalan, ini Kanjeng Putri Laksmi, pemimpin Baju Biru. Salam hormat hamba Kanjeng Putri. Bangunlah. Kamu tidak perlu seperti ini. Aku sudah banyak tahu kamu dari Kamandanu. Makanya aku tahu kalau kamu dan Mandala itu sudah banyak menumpas kejahatan. Terima kasih Kanjeng Putri. Oh iya, bagaimana kalau Kanjeng Putri dan Tuan ini makan bersama kami? Kami akan segera menyiapkan makanan. Boleh juga. Aku juga ingin mengenal kamu dan Mandala lebih dekat lagi. Bukan begitu, Kamandanu? Celaka. Bagaimana ini? Kalau mereka lama-lama di sini, penyamaranku bisa-bisa ketahuan. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Terima kasih Kanjeng Putri. Oh iya, bagaimana kalau Kanjeng Putri dan Tuan ini makan bersama kami? Kami akan segera menyiapkan makanan. Boleh juga. Aku juga ingin mengenal kamu dan Mandala lebih dekat lagi. Bukan begitu, Kamandanu? Celaka. Bagaimana ini? Kalau mereka lama-lama di sini, penyamaranku bisa-bisa ketahuan. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Akhirnya kamu mendengar panggilanku, Bajang. Sekarang dengarkan baik-baik ya. Kalau kamu ingin menguasai Manguntur ini, kamu harus terus menetap pada tubuh Arya Dwi Pangga. Mengerti kamu? Benar apa yang dikatakan Ki Ageng Maharani. Aku harus memilih antara Dwi Pangga dan Bajang Putranto. Tapi di sisi lain, aku merasa bersalah kepada Dwi Pangga. Jaga Dewa Batara, apa yang harus aku lakukan? Hormat hamba Kanjeng. Anggareksa, apa yang membawamu ke sini? Ampun Kanjeng, kedatangan hamba ke sini mungkin sangat mengagetkan Kanjeng. Hamba terpaksa ke sini karena hamba harus bertemu dengan Arya Dwi Pangga. Ada hal penting yang harus hamba bicarakan dengannya. Hal penting? Iya Kanjeng. Kamandanu memberitahu hamba kalau Dwi Pangga sudah banyak berubah setelah dia menggantikan Kanjeng di Manguntur ini. Jadi hamba datang ke sini untuk memastikan apakah perkataan Kamandanu itu benar Kanjeng. Kamu jangan khawatir. Dwi Pangga tidak berubah. Kalaupun berubah, dia hanya terbebani karena tugas yang aku berikan. Untuk itulah Kanjeng, hamba harus bicara bersungguh-sungguh dengan Dwi Pangga. Tapi hamba mohon Kanjeng, izinkan hamba bertemu dengan Dwi Pangga. Terima kasih Kanjeng, terima kasih. Kalau Anggareksa bertemu dengan Dwi Pangga, dia bisa saja tahu kalau itu bukan putranya. Rahasia ini pasti akan terbongkar. Dwi Pangga, kamu kenapa, Ger? Kenapa kamu tertawa sendirian seperti ini, Ger? Memangnya kenapa? Apa tertawa itu dilarang? Apa maksud kamu? Tapi Aku ini penguasa Manguntur. Aku bebas melakukan apapun. Tidak ada yang bisa yang melarangku. Dwi Pangga, kenapa kamu bicara seperti ini? Semua kejayaan itu tidak akan pernah langgeng, ya. Kamu tetap harus rendah hati. Jangan sampai lupa diri. Gunakanlah ilmu padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Itulah sifat dari kesatria sejati. Omong kosong kamu ini. Buatku, seorang pemimpin itu harus sombong. Kalau tidak, bagaimana bisa semua rakyatku menghormatiku? Tapi, Ger, cukup.
Kamu ini cerewet sekali, seperti biungku saja. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Apa maksudmu? Bukan putraku. Putraku Dwi Pangga tidak seperti itu. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu mencurigaiku. Cepat kamu keluar dari sini. Atau aku akan panggilkan prajurit. Ger, ingat Ger, aku ini bopo kamu. Kamu berani mengusir bopo? Aku tidak peduli siapa kamu. Siapapun yang menentangku, berarti menentang penguasa aku Manguntur. Sekarang cepatlah keluar. Atau aku kehabisan kesabaranku. Dan benar-benar memanggil prajurit. Jagat Dewa Batara. Benarkah ini putraku Dwi Pangga? Kenapa dia bisa berubah seperti ini? Sebelumnya, hamba mohon maaf Kanjeng Putri dan juga Tuan. Orang yang biasa masak di sini masih belum datang. Tapi sambil menunggu, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Memangnya siapa yang biasa masak di sini? Gandari. Gandari? Siapa dia? Dia orang baik di kampung ini. Masakannya enak. Saya yakin Tuan dan juga Kanjeng Putri akan senang dengan masakannya. Sebelumnya, hamba mohon maaf Kanjeng Putri dan juga Tuan. Orang yang biasa masak di sini masih belum datang. Tapi sambil menunggu, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Memangnya siapa yang biasa masak di sini? Gandari. Gandari? Siapa dia? Dia orang baik di kampung ini. Masakannya enak. Saya yakin Tuan dan juga Kanjeng Putri akan senang dengan masakannya. Maaf Tuan. Kanjeng, ada yang ingin aku bicarakan sebentar dengan Renggala. Sini. Maaf Tuan. Maaf Kanjeng Putri. Ada apa? Apa yang mau kau bicarakan denganku? Aku tidak mau muncul di hadapan mereka sebagai Gandari. Ada apa? Apa masalahnya? Kamu tenang saja. Mereka tidak akan tahu Mandala dan Gandari itu orang yang sama. Pokoknya aku tidak mau. Sikapmu ini benar-benar aneh, Mandala. Tidak seperti biasanya. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Siapa sebenarnya Gandari? Dia bukan siapa-siapa. Kamu jangan bohong, Mandala. Aku tahu, kamu bukan orang sembarangan. Kalau tidak, mana mungkin kamu bisa jagoan seperti itu. Jadi, berterus teranglah. Katakan siapa dirimu. Dan apa maksud tujuanmu datang ke tempat ini. Sudah aku bilang, aku ini bukan siapa-siapa. Dan aku tidak punya maksud apapun datang ke sini. Kalau begitu, kenapa kamu tidak muncul sebagai Gandari di hadapan mereka? Apa yang kamu sembunyikan? Baik, aku akan ceritakan semuanya padamu. Tapi tunggu sampai mereka pergi dulu. Baru aku akan cerita semuanya. Baik, aku mengerti. Tapi aku sudah terlanjur bilang sama mereka tentang kamu. Jadi, sebaiknya kamu keluar sebagai Gandari. Biar mereka tidak curiga. Kamu jangan khawatir. Aku akan menjagamu. Kamu bisa lewat pintu belakang. Maafkan Kanjeng Putri dan juga Tuan sudah lama menunggu di sini. Tidak apa-apa. Kami cuma merasa tidak enak saja sudah mengganggu kalian. Kalau memang kalian merasa terganggu dengan kedatangan kami bisa kembali ke Banyu Biru. Kapan-kapan kami akan datang ke sini lagi. Iya benar. Kalian tidak perlu merasa tidak enak pada kami. Kami bisa mengerti. Tolong, Kanjeng Putri dan juga Tuan ini jangan salah paham dulu. Kami tidak ada masalah apa-apa. Sebentar lagi, Gandari pasti akan datang. Tunggu sebentar. Maaf sebentar.
Gandari, apa itu kamu? Kamu sudah datang? Iya, ini aku. Suara itu. Maaf Kanjeng, maaf Tuan. Kanjeng dan Tuan mau kemana? Aku ingin melihat orang yang bernama Gandari. Jawab. Kamandanu pasti mengenali suaraku. Dia akan tahu kalau itu memang aku. Bukan hamba melarang Kanjeng dan Tuan bertemu dengan Gandari. Tapi dia seorang gadis yang sangat pemalu. Dan dia juga tidak mau ketemu sama orang. Tapi aku hanya memastikan kalau dia itu bukan. Orang itu, apa benar yang ada di dapur itu bernama Gandari? Sejak kapan kamu mengenalnya? Sudah lama. Saya yakin Kanjeng, dia Gandari. Kami sudah mengenal dari kecil. Dan dari dulu namanya juga tidak pernah berubah. Tetap Gandari. Memang ada apa? Apa Kanjeng dan Tuan mengenalnya? Kalau begitu, tidak mungkin dia adalah Narirati. Berarti dia bukan Narirati. Tapi kenapa suaranya begitu mirip dengan Narirati? Sepertinya dugaanku benar. Mereka mengenal Gandari. Tapi siapa sebenarnya Gandari? Dan apa hubungannya dengan mereka? Sudahlah, Anggareksa. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan Dwi Pangga. Aku berjanji akan menjaga putramu dengan baik. Dan aku selalu menepati janjiku. Hamba tidak ingin melihat Dwi Pangga menjadi orang yang rusak, Kanjeng. Karena hal itu tidak hanya akan mempengaruhi masa depannya, tapi juga menguntur. Semuanya akan hancur kalau Dwi Pangga berperilaku buruk, Kanjeng. Itu hanya perasaanmu saja, Anggareksa. Percayakan sepenuhnya Dwi Pangga pada aku. Apa pernah aku mengecewakanmu? Hamba tidak ingin melihat Dwi Pangga menjadi orang yang rusak, Kanjeng. Karena hal itu tidak hanya akan mempengaruhi masa depannya, tapi juga menguntur. Semuanya akan hancur kalau Dwi Pangga berperilaku buruk, Kanjeng. Itu hanya perasaanmu saja, Anggareksa. Percayakan sepenuhnya Dwi Pangga pada aku. Apa pernah aku mengecewakanmu? Ada apa ini? Apa kalian tidak suka memijatku? Tentu saja tidak. Kami dengan tulus melakukannya, Dwi Pangga. Bagus. Kalau begitu pijatnya lebih keras. Ada apa ini, kawan? Apa yang terjadi dengan apa itu? Kenapa wajahnya begitu sangat menyeramkan? Iya. Itu pasti dalam bayi yang aku dibangun itu Bang Anas. Ayo kita akan dibunuh. Aku punya taktik jitu untuk menghancurkan Naga Sukma dan anak buah. Caranya? Dengan gabungan para pasukan kita. Kita akan tempatkan mereka di rumah-rumah penduduk dan menyamar sebagai penduduk kampung. Lalu, cepat atau lambat, saat Naga Sukma menyerang mereka semua, mereka akan sangat mudah untuk menangkap mereka. Ide yang bagus, Kamandan.
Thank you.